Hari ini kita akan masuk kepada materi kita yang berikutnya. Namun sebelumnya Ibu bertanya, ada yang tidak membawa Alkitab? Boleh angkat tangannya kalau tidak membawa Alkitab. Ya, dan ada banyak sekali ya. Minggu depan harus dibawa. Oke, anak-anak Ibu yang terkasih. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai indahnya mengampuni. Kalau anak-anak Ibu tidak cabut les ketika belajar bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris ini dikatakan it's wonderful to forgive. Nah, betapa indahnya mengampuni dan betapa luar biasanya mengampuni. Ibu bertanya, adakah di sini anak-anak yang tidak bisa mengampuni atau tidak bisa memaafkan temannya? Mungkin temannya mencuri pulpennya atau mencuri stiponya, kemudian tak mau diampuni. Ada di antara kalian? Kalau ada, tidak boleh seperti itu lagi ya. Buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai 14. Nah, mengampuni itu, anak-anak kalian harus paham bahwa pengampunan artinya ketika kita memaafkan seseorang tanpa kita mengingat kesalahannya kembali. Kalau ada seseorang yang memiliki kesalahan kepada kita, mungkin di minggu yang lalu dia berbuat kesalahan, kemudian kita mengampuni, kemudian anak-anak mengampuni orang yang besar kepada anak-anak sekalian. Di bulan yang berikutnya, di minggu yang berikutnya ketika dia berbuat kesalahan, kalian tidak perlu mengungkit kesalahan dia yang sebelumnya. Itulah arti sesungguhnya dari mengampuni anak-anak Ibu. Dan yang kedua, mengampuni itu adalah perbuatan yang pertama kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Artinya mengampuni ini juga berguna buat diri kita, tanpa kita melupakan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ada yang mengerti dengan poin yang kedua, bisa dijelaskan? Apa arti poin yang kedua? Kita di minggu yang lalu sudah belajar mengenai indahnya mengampuni ya. Nah, artinya anak-anak Ibu, ketika kalian belajar mengampuni, ketika kalian belajar memaafkan, kalian menyelesaikan hati kalian, membereskan hati kalian, tanpa kalian melupakan orangnya atau melupakan kesalahan. Orangnya tidak boleh dilupakan. Nah, jadi pengampunan itu harus kita berikan secara tulus, harus kita berikan dengan ikhlas. Tidak boleh kita mengatakan kita sudah mengampuni. Misalnya Cindy katakan aku sudah mengampuni kesalahannya si Natalia, tapi ternyata itu hanya di mulut. Ketika Natalia datang dari pintu ruangan kelas, Cindy nggak mau menyapa. Itu belum pengampunan, itu belum mengampuni anak-anak Ibu. Dan yang selanjutnya mengampuni, anak-anak kalian harus mengerti bahwa mengampuni tadi itu perbuatan tulus dan ikhlas. Nah, bagaimana mengampuni, Bu? Bagaimana sih mengampuni itu? Saya sulit mengampuni, Bu. Saya sangat sulit mengampuni. Teman saya menyakiti hati saya, teman saya berbohong kepada saya. Ada yang sudah punya pacar di sini, masih SMP tapi sudah punya pacar? Belum, Bu. Pacar saya berbohong, Bu. Katanya dia di rumah tapi ternyata dia jalan sama cewek lain. Wah, jangan pacaran dulu ya, masih kelas 2 SMP tidak boleh pacaran. Nah, mengampuni, pengampunan yang kita berikan kepada seseorang harus lahir dari niat baik. Ampunilah dia, lakukan di situ, balas lagi. Itu tidak boleh, tidak boleh teman-teman. Dan mintalah pada Tuhan agar dapat membantu kamu, membantu anak-anak sekalian supaya mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kalian. Karena kalau kalian sendiri anak-anak Ibu tidak akan mampu. Harus minta Tuhan untuk menolong kita, harus minta bimbingan Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita mampu mengampuni. Aduh, mengampuni itu sangat sulit, benar.
misalnya Cindy di posisi itu. Tapi firman Tuhan katakan harus mengampuni. Bagaimanapun harus mengampuni. Misalnya, oh mama aku pilih kasih di rumah, dia lebih sayang sama kakakku. Sedikit-sedikit kakakku baju baru, sedikit-sedikit kakakku dikasih ini, dikasih itu, tapi aku enggak. Kerjaan rumah aku yang paling banyak. Gimana aku mengampuni mamaku? Sulit. Tapi harus mengampuni, tidak boleh tindak anak-anak. Mengampuni itu memberi maaf. Memberi maaf kepada orang yang melakukan kesalahan. Artinya, kalau di dalam Alkitab kita dicatat bahwa Tuhan mengajarkan kita harus berulang-ulang kali mengampuni. Berulang-ulang kali, tidak cukup sekali, tidak cukup 2 kali. Kalau orang-orang di luar sana, orang-orang dunia itu katakan, sekali aku ampuni, 2 kali aku ampuni, tapi 3 kali tidak aku kasih lagi ampun. Sikat habis tuh aja. Ada yang seperti itu di sini? Sekali mencurinya pulpenku nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nanti sama tasnya itu buang ke sampah. Nggak seperti itu. Ibu mau supaya anak-anak di tempat ini, anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen di tempat ini mengampuni berulang-ulang kali, tidak cukup 3 kali. Itu orang sana, orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin anak-anak ibu. Amin bu. Anak-anak yang terkasih, mengapa kita harus mengampuni? Ada yang bisa menjelaskan kenapa kita harus mengampuni? Karena perintah Allah bu. Kecuali itu ada. Kenapa anugerah? Kenapa anugerah harus mengampuni orang yang bersalah sama anugerah? Karena saya itu punya hati nurani. Punya hati nurani. Kenapa Ito harus mengampuni? Ito nggak punya orang yang bersalah sama Ito? Punya kak. Punya. Kenapa Ito harus mengampuni? Agar kita apa ya? Oke, Berdin, kenapa Berdin harus mengampuni, nak? Karena Berdin baik. Oke, kasih tepuk tangan buat Berdin. Ya, Abis Altika kenapa harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus juga mengampuni bu. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni. Dari semua jawaban anak-anak itu semuanya benar. Lihat, karena mengampuni adalah perintah Allah yang mengharuskan kita melakukan firman-Nya dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-4. Ibu ceritakan ya anak-anak. Waktu itu ada seorang hamba datang sama Tuhan Yesus. Wah, hutangku belum bisa aku bayar. Nantilah Tuhan kalau sudah ada uangku aku bayar ya. Tolonglah Tuhan, anak istriku segala macam. Kemudian Tuhannya kasihan. Utangnya nggak banyak, kira-kira 100.000 lah atau 10.000 lah kita buat. 10.000 nggak banyak. Oh, Tuhannya itu tolak sedikit. Kemudian Tuhannya kasih dia. Tuhannya iba. Oh ya sudahlah, putihkan sajalah utangnya. Lunas, nggak usah lagi bayar ya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanya. Kemudian hamba tadi yang punya utang itu keluar dari rumah tuannya itu, bertemu dengan temannya. Temannya ini punya utang sama dia. Kira-kira utangnya 100.000 lah kita katakan. Kemudian apa yang hamba ini lakukan? Mana utang gue? Mana utang gue? Kau bayar udah 2 minggu, 3 minggu. Mana utang gue? Seperti itulah kira-kira. Aduh belum ada uangku, maaf lah ya. Nantilah minggu depan aku bayar. Gak bisa. Dijawab, dicekek, ditarik, dipenjarakan sampai dilunaskan utangnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini? Kita selalu pengen diampuni, kita selalu pengen dikasihi, tapi nggak mau mengampuni orang. Ketika kamu melakukan kesalahan, kamu pengen kali dimaafkan temanmu, pengen sekali kamu dikasihi, pengen sekali kamu dikasihani. Tetapi ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada anak-anak ibu, kepada kita tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Kita egois, kita merasa kita benar. Padahal Tuhan perintahkan kita harus mengampuni. Di ayat yang terakhir ini, pasal yang ke-17, di ayat yang terakhir, ayat yang ke-35, dikatakan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu
teman satu kelasmu, Tuhan juga nggak akan mengampuni kalian semua, nggak akan mengampuni ibu kalau ibu nggak mengampuni orang yang bersalah sama ibu. Seperti itu pengampunan anak-anak ibu yang terkasih. Kalau mau diampuni, harus mau mengampuni. Amin. Amin. Nah, selanjutnya anak-anak ibu yang terkasih, Matius 18 ayat yang ke-22 sampai 35 yang berisi perumpamaan. Nah, ini yang tadi yang dimaksud. Perumpamaan. Melakukan pengampunan itu memang tidak mudah. Ketika ada orang yang bersalah sama kita marah, kita geram, apa ngasih kawan ini ya? Tengok nanti bukunya itu dikoyak-koyak bukunya itu. Kenapa diconteknya PR tuh? Siapa di sini yang tukang mencontek? Jujur, angkat tangannya, ini pelajaran agama loh. Mencontek PR, Ubat nggak pernah mencontek. Dian bu. Dia mencontek. Dian bu, suami pentek bu. Aduh. Dan mencontek? Nggak pernah. Pasti contek PR-nya. Lihat. Ku contek. Geram dia, marah. Ambil salahnya. Buang ke tong sampah. Tidak mau mengampuni, geram. Seperti yang hamba yang tadi itu. Karena nggak mau mengampuni, dia geram, ditarik ke penjara oleh yang sudah minta maaf. Jangan ada lagi yang seperti itu ya anak-anak. Iya bu. Tidak bu. Tidak boleh. Baik teman yang di kelas, teman sekolah, teman di gereja, tidak boleh. Harus mau mengampuni. Ingat pesan ini. Kalau kamu tidak mau mengampuni temanmu, Tuhan tidak mau mengampuni. Makanya jangan enggan mengampuni, jangan enggan minta ampun. Kalau kita enggan nggak mau, artinya kita orang apa? Orang sombong, orang egois, maunya kita saja yang benar. Kayak hamba yang tadi, maunya diampuni tapi nggak mau mengampuni, salah itu. Tidak boleh. Sama-sama katakan dulu sama teman-temannya, harus mau mengampuni aja. Harus mau mengampuni. Iya, harus mau mengampuni. Nah, anak-anak yang terkasih, karena waktu kita sudah hampir habis, kalian akan lanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Kita sampai kepada kesimpulan. Nah, banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya, seperti yang ibu katakan tadi. Susah mengampuni, gak mau mengampuni, dan gak mau minta maaf atas kesalahannya. Harusnya kita mau mengampuni, harusnya kita mau mengakui kesalahan kita. Seperti Raja Daud mengakui kesalahannya kepada Tuhan Yesus. Diampuni enggak? Diampuni. Tuhan Yesus dikatakan anak Daud. Tuhan Yesus begitu, Allah begitu mengasihi Daud. Karena ketika Daud berbuat dosa, dia datang kepada Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan, mengakui kesalahan, sehingga dia memperoleh pengampunan. Kenapa kita perlu mengampuni? Seperti yang dikatakan teman kita tadi, teman anak-anak tadi, harus tidak dikatakan apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu Mengampuni. Jadi jangan sombong, jangan egois. Kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, kita harus mengampuni sesama kita. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, anak-anak yang terkasih. Ingat, kalau mau diampuni harus mau Mengampuni. Minta Roh Kudus supaya anak-anak sekalian ditolong oleh Roh Kudus. Siapapun yang melakukan kesalahan, baik keluarga, baik teman-teman, siapapun itu harus diampuni. Amin. Harus dengan tulus dan ikhlas. Jangan nanti ketika dia melakukan kesalahan kamu udik lagi. Kemarin sudah memaafkan kau, hari ini kau lakukan lagi kesalahan. Kapan? Berulang-ulang kali. Harus berulang.